Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini pada masa cuti Lebaran, overdosis overthinking. Saya baca buku Kearifan Hidup dari Arthur Schopenhauer, filosof Jerman pada abad 18-19. Buku ini ternyata nggak berat, malah vibes-nya tuh berasa kayak buku self-help atau self-development, tapi ditulis oleh seorang filosof. Kalimat-kalimatnya pun ternyata ya bisa dipahami gitu, atau mungkin sayanya yang ternyata oversimplifikasi karena saya awam, saya nggak tahu. Ada versi bahasa Inggrisnya di Project Gutenberg. Disclaimer, saya belum baca karya notable beliau yang lainnya, buku The World as Will and Representation, yang kayaknya berat banget. Kalau ini ternyata bukan major work-nya beliau, tapi ya mungkin bisa jadi entry level untuk yang pengen mengenal lebih jauh Schopenhauer. Minimalnya kayak pengen di reminder atau dinasihati gitu sama seorang filosof. Di halaman belakangnya ini tertulis, kearifan hidup dalam artian lazimnya adalah seni menata hidup demi mencapai tingkat kebahagiaan dan kesuksesan tertinggi. Sebuah seni yang teorinya dapat disebut eudaimonology, lantaran seni tersebut mengajarkan kita cara hidup bahagia. Kalau saya baca-baca sih, Schopenhauer itu kayak dibilang filosof yang dark dan apa ya, ada istilah pesimis seperti itu. Cuma kalau di sini sih apa ya, bahasannya kayak positif gitu ya. Kayak reminder kita tentang banyak hal yang kita sudah punya tapi kita tidak menyadarinya. Overall tentang buku ini gampang dibawa, tipis, hanya 130 halaman, dimensinya pun kecil, bisa muat di tote bag atau tas-tas kecil. Cocok untuk ngopi, teh, teman perjalanan, temanya umum, bisa dibaca segala kalangan. Durasi bacanya saya sekitar 12 jam dan beberapa hari setelahnya saya ada mengulang-ulang gitu. Kemudian nggak bikin kepala pusing, setelah baca ya mungkin ya agak-agak tertohok gitu. Berikut key point yang saya temui. Tentang kebahagiaan. Bahagia dan penderitaan itu sebetulnya nggak bisa dipisahin. Dalam kebahagiaan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu penderitaan dan kebosanan. Ada quotes terkenal Schopenhauer, "Life swings like a pendulum between pain and boredom." Bahagia adalah keadaan sementara atau kondisi yang temporer, karena kita nggak bisa secara permanen ngerasa bahagia terus gitu. Dimana kita tidak merasakan penderitaan, kita tidak merasakan kebosanan, tidak ingin melukai diri sendiri atau nggak ingin bunuh diri. Ya, jadi bahagia itu ternyata hanya sebasic itu. Tantangan kebahagiaan orang kelas sosial bawah adalah harus senantiasa kerja keras, menghindari penderitaan, penderitaan yang sifatnya fisik maupun fisiologis. Sedangkan orang kelas sosial atas harus menjaga diri agar tidak bosan, tidak menemui boredom, tidak letih, tidak terjebak dalam hal-hal duniawi di tengah kekayaan maupun ketenaran mereka. Jadi bisa aja orang itu kaya dan terkenal, tapi merasa kosong dan merasa tidak bahagia karena bosan. Itu yang saya tangkap. Key point kedua, 3 hal dalam mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah hakikat manusia, personality, what man is. Ada yang di dalam diri manusia, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian good looking atau beauty privilege yang nyata, pendidikan, dan intelektualitasnya. Ini yang paling penting. Di halaman 5 pun sudah disebutkan, begitu pula dengan manusia, ukuran dari kebahagiaan yang dapat diperoleh ditentukan oleh individualitasnya, lebih khususnya kekuatan mental yang mengatur kemampuan manusia untuk merasakan kesenangan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan atau properti, what man has, apa yang dimiliki oleh manusia, digolongkan menjadi 3, alami yang dibutuhkan kayak makanan, tempat bernaung, pakaian, atau apapun yang membuat manusia itu survive. Kemudian yang kedua, alami tapi tidak dibutuhkan, kayak kategori di atas tapi berlebihan gitu. Kemudian yang ketiga, tidak alami dan kadang tidak dibutuhkan, itu intervensi manusia untuk hiburan atau artificial needs yang sifatnya entertainment dangkal dan sangat temporer, tidak akan pernah habis kepuasannya. Yang ketiga, dalam mendapatkan kebahagiaan, ini yang paling terakhir dan ternyata yang paling belakang gitu, yaitu derajat manusia di mata manusia lain atau what man represents, pengakuan ataupun penilaian orang lain terhadap diri kita.
Yang pertama, unsur internal manusia. Kita harus bisa mengandalkan diri sendiri untuk bahagia. Kesehatan fisik dan kesehatan mental adalah hal yang sangat dasar, hal yang sangat penting dalam kebahagiaan. Kalau sehat, benernya ya nggak secara otomatis ngerasa bahagia gitu. Tapi kalau kita lagi sakit, penderitaannya tuh kayak sangat nyata. Sesederhana weekend yang cerah tapi kita lagi flu atau lagi asam lambung gitu, ngelihat apa ya, nonton series atau hiburan apapun juga kayak rasa kurang ya karena menderita gitu. Untuk kesehatan fisik, saya tuh tersindir. Schopenhauer bilang manusia itu mesti banyak gerak untuk ya kesehatan fisiknya, dan nggak boleh mengorbankan kesehatan demi hal apapun, termasuk hal-hal yang entertaining jangka pendek. Sesederhana mungkin saya mikirnya, worth it gak ya kayak begadang untuk kesenangan macam endless scrolling media sosial, marathon series Netflix karena FOMO atau fear of missing out, dan sebagainya. Untuk kesehatan mental, kita mesti punya kesenangan tertentu berdasarkan minat, bakat kita, dan mengerjakan sesuatu yang mestinya menambah intelektualitas kita. Schopenhauer mengharapkan manusia itu nggak takut untuk berdiri sendiri atau tidak takut untuk sendiri, atau tidak takut hanya bersama diri sendiri tanpa merasa kesepian. Semestinya manusia dapat asik dengan pemikirannya sendiri, asik berkontemplasi, dan nggak akan merasa bosan. Kalau bosan berarti manusia tersebut ya memang membosankan. Dengan sendiri, sebenarnya manusia itu dapat menikmati kebebasannya. Manusia mestinya menyibukkan diri dalam aktivitas yang memperbesar pikiran, misalnya kayak minat pada seni, puisi, musik, budaya, meditasi, filsafat, membaca, menulis, sains, atau hal-hal yang tidak bergantung pada kekayaan atau ketenaran. Beliau juga punya dalil, semakin intelek seseorang, semakin orang itu menjauh dari lingkungan sosial. Karena ini agak aneh, saya baca-baca lagi, apakah dalil ini semacam pembenaran karena Schopenhauer hidup terisolasi. Tapi saya jadi ingat bukunya Desi Anwar yang judulnya The Art of Solitude. Apalagi di pandemi COVID ini, kemarin ya, pandemi COVID kemarin mungkin menghadirkan kesempatan kita dalam tanda kutip ya dipaksa untuk lebih mengenal diri kita sendiri dan berpikir gitu. Tapi kalau berkontemplasi dan menjauhkan diri dari lingkungan sosialnya itu sampai terisolasi gitu, kayaknya itu cukup seram ya bagi saya sebagai awam. Kemudian ada istilah Philistine, orang yang tumpul, kering, dan kesenangannya berdasarkan hal-hal sensual, seperti yang tertulis di page atau halaman 42. Ia didefinisikan sebagai seseorang tanpa kebutuhan mental dalam hubungannya dengan diri sendiri. Ia tidak punya kesenangan intelektual. Filistin tidak digerakkan oleh hasrat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan, dan hanya menikmati kesenangan estetika. Seperti misalnya, tiram dan champagne adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Tujuan hidupnya ialah memperoleh apa yang memiliki andil dalam kesejahteraan jasmaninya. Jadi kata Schopenhauer, kita jangan jadi Filistin gitu. Yang ketiga adalah posisi atau derajat manusia di mata manusia lain. Meliputi reputasi, harga diri, kedudukan, kehormatan, dan ketenaran. Haus akan validasi orang lain akan menimbulkan kecemasan, dan itu akan mengurangi kebahagiaan hidup kita sendiri. Schopenhauer juga menulis, ini yang menarik ya, tentang nasionalisme. Kayak dibahas, kita nggak usah berlebihan. Pandangannya Schopenhauer kalau kita sangat bangga terhadap ya sesuatu yang di luar diri kita sebenarnya. Jadi kayak kalau saya simpulkan, kebanggaan yang sifatnya kolektif itu artinya kita hanya membanggakan orang-orang lain atau hal-hal lain, bukan membanggakan yang kita punya, intrinsik diri kita sendiri. Di sini di reputasi, harga diri, kedudukan, kehormatan, ketenaran. Ketenaran juga menarik di sini. Kayak ternyata dalam ketenaran ini Schopenhauer menuliskan, kalau boleh disimplifikasi, kayak good things take time. Ada orang-orang yang ngerjain hal-hal penting atau sebuah karya yang ternyata mahakarya gitu, tapi ketenaran tidak kunjung menghampiri. Namun begitu, ketika karya tersebut dipublikasikan atau karya tersebut muncul dan diapresiasi banyak orang, maka ketenaran akan berlangsung sangat-sangat lama.
Tapi ini kasus ini ya kayak bisa terjadi, bisa nggak sih, kayak termasuk kayak keberuntungan gitu. Mungkin ada juga orang yang viral terus, bukan hanya viral secara instan, entahlah. Saya jadi berpikir ya, ini kayak menggelitik, gimana dengan orang yang intelektualitasnya itu kayak biasa-biasa aja macam saya gitu. Ternyata mungkin ya saya nggak bisa ngeraih level kebahagiaan setara dengan orang-orang yang intelektualitasnya sangat tinggi, sehingga ya kalau orang-orang yang sangat pintar gitu kan, sangat fokus pada progres pikirannya sendiri, tidak lagi terjebak dalam hal-hal yang mungkin ya dikatakan mudarat gitu. Tapi kan saya jadi bertanya-tanya ya, batas kesenangan itu kayak gimana ya yang tidak mudarat, yang membantu pengembangan diri gitu, atau jangan-jangan review buku yang nggak relate sama keilmuan saya sekarang ini juga termasuk mudarat. Gara-gara ini saya jadi kayak mempertimbangkan mungkin apa nge-review buku arsitektural atau malah mungkin enggak, entahlah. Minusnya di buku terjemahan bahasa Indonesia ini banyak potongan sajak bahasa asing yang cuma dihadirkan saja, kayak nggak dijelaskan kenapa ia diletakkannya di situ. Ini banyak ya, satu bait gitu atau beberapa kalimat. Ya memang benar ada teknologi yang namanya Google Lens, maka saya sarankan teman-teman bisa pakai Google Lens untuk tahu lebih lanjut. Kemudian yang kedua, di situ Schopenhauer ngebahas kayak knightly honor atau kehormatan ksatria. Saya nggak relate ya dengan hal itu, karena itu kayak berbau-bau abad-abad pertengahan atau mungkin ini tahun 1800-an, dia atau beliau membandingkan dengan abad-abad sebelumnya, tapi kalau sekarang kan udah kayak lama banget gitu. Kemudian saya juga agak nggak nyaman tentang kaum wanita dan kaum pria gitu. Tentang apa ya, tadi kan ada dalil semakin orang itu intelektualnya tinggi akan semakin menyepi. Nah di sini Schopenhauer tuh kayak menuliskan ada satu ras gitu ya yang suka bersama atau kebersamaan, sehingga rumah tinggalnya dempet-dempetan. Itu menurut saya kayak agak rasis sih. Kayak gimana ya, saya yaitu di kebudayaan kan ada yang mementingkan komunal, nilai-nilai kebersamaan, tapi kan bukan berarti intelektualitasnya rendah, atau saya mungkin salah memahami, maka dari itu saya mohon koreksi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang buku Kearifan Hidup dari Schopenhauer, buku seri Hidup Bahagia. Dan terima kasih sudah menyimak. Jika ada yang mesti dikoreksi, dapat ditulis pada kolom komentar. Terima kasih, semoga ada manfaat yang didapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih.